Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, di pagi yang semoga penuh dengan kerinduan ini, kerinduan akan rahmat Allah, mari kita bersama-sama mempelajari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan juga keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memuliakan kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi yang keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barusan jelaslah betapa Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menilai pengorbanan ibu kita, betapapun beliau bertemu dengan orang tua hanya 1 tahun lamanya, yaitu antara usia 5-6 tahun. Beliau begitu mengajarkan penghormatan beliau kepada ibunya, ibunda kita semua. Pernah ada seorang anak mengeluh tentang perbuatan ibunya, yang mengatakan, ibu saya ini orangnya kuno, kuper, orang kurang pendidikan. Saya merasa teraniaya menjadi anaknya. Kepada seorang ustadz, dengan tenang ustadz mengatakan kepadanya, apa saja keburukan ibumu nak, maka tulislah. Maka ditulis oleh anak itu, ibu ini pemarah, kurang perhatian, ibu saya ini orang yang suka pendendam. Tulis deh. Sudah Pak. Sekarang tulis lagi apa saja jasa ibumu untukmu. Jujur. Akhirnya anak ini merenung dulu. Saya di perut ibu 9 bulan, menghisap darahnya, berdiri sulit, berbaring pun sakit, berjalan susah. 3 bulan pertama mual muntah, makan gak selera karena ada saya dalam perutnya. Ketika saya lahir ke dunia ini, ibu saya meregang nyawa antara hidup dan mati. Sakit yang tiada terkira, tapi tetap rela dengan kehadiranku. Bersimbah darah aku lahir, satu persatu jemari-jemariku dihitung, dibelainya. Rasa sakit hilang, tiba-tiba tersenyum dengan lelehan air mata, bahagia melihat kita. Ibu menyangka dan berharap kita akan menjadi anak yang soleh atau solehah, yang bisa memuliakannya. Pada waktu kita bayi, tidak kenal siang dan malam, kita berbaring dan bangun sekehendak kita. Ibu hampir tidak tidur semalam suntuk. Apalagi jikalau kita ini demam, tidak rela 1 ekor nyamuk pun menggigit tubuh kita. Ketika kita menjadi anak kecil, mulai nakal, ibu bahagia memamerkan diri kita kepada tetangga, walaupun begitu merepotkan. Berhutang ke sana kemari agar kita bisa memakai sepatu, berpakaian yang layak seperti yang lain. Ketika menjelang sekolah, ayah dan ibu bersusah payah membanting tulang memeras keringat mencari nafkah agar kita bisa sekolah seperti anak-anak yang lain, walaupun harus menahan lapar.
puas asal anak kita bisa makan dengan kenyang. Semakin lama kita semakin besar, mata kita sering sinis kepada orang tua. Kata-kata kadang seperti pisau yang menusuk hatinya. Terkadang pintu pun dibanting atau menyuruh kepada ibunya seperti babu. Makin lama kita semakin besar. Kita lihat betapa untian pengorbanan yang kalaupun tubuh kita ini dikelupas maka tidak akan bisa sebanding dengan penderitaan dan juga curahan kasih sayang kedua orang tua. Bahkan ketemu saja kita jarang. Mencium tangan pun ada yang gengsi. Bahkan tidak jarang kita ketika berjumpa dengan kedua orang tuanya, mencium tangan pun tidak mau. Padahal semua tenaga keringat dicurahkan untuk kita. Itulah sebabnya anak yang durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, di dunia ini saja sudah merasakan penderitaannya. Kita seringkali mendengar, melihat betapa besar laknat Allah akrab dengan anak yang sering menyakiti ibu, khususnya juga kepada ayahnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan ini marilah kita mengupayakan mengenang kembali semua jasa-jasa untayan pengorbanan kedua orang tua kita. Memang tidak seideal dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengharapkan ibu bapak ideal seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya. Tapi justru kelebihannya harus kita syukuri. Menutupi kekurangannya, kita harus ada pada barisan yang paling depan untuk membantu orang tua kita, agar luput dari kesalahan, selamat dari penghinaan dan kekurangannya selama ini. Sungguh pengorbanan orang tua kita adalah hutang bagi kita, walaupun ditebus nyawa rasanya tidak akan terbayar. Kalau kita lihat anak-anak yang durhaka, tidak mau memuliakan kedua orang tuanya, dari raut muka seperti itu, dilihat dari perkataannya pun selalu tidak berdasar ajaran Islam. Apalagi durhaka menghardik kedua orang tua. Kasar, itu terlarang. Kalau kita lihat dari sikap, ada orang yang menunjuk kedua orang tua dengan telunjuk saja sudah tidak sopan. Islam mengajarkan begitu santunnya. Bahkan Imam Ali ketika mau ke masjid, ada seorang tua yang beda agama tetap demikian sopannya. Kode etiknya itu kepada orang lain, kepada orang yang beda agama, apalagi kepada kedua orang tua sendiri. Subhanallah. Apalagi dengan harta. Ada itu anak yang begitu kikir kepada orang tua, hanya karena telat bayar arisan saja memaki-maki ibunya, padahal pengorbanan ibunya tidak ternilai jumlahnya. Ada yang kikir padahal anaknya berkecukupan, sedang orang tuanya serba terbatas, kikir untuk memberi. Ada juga yang kikir memuliakan orang tua, karena orang tua kian jompo, saking takutnya tidak punya uang, simpan saja ke tempat panti jompo. Ini juga sudah merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Padahal dulu kita menyusahkannya, dulu kita menyusahkannya. Ada juga yang malu dengan status kedua orang tuanya. Bagaimana jika ada seorang mahasiswa ketika wisuda, kedua orang tuanya datang dari kampung dengan berpakaian ala kadarnya, karena tidak ingin teman-temannya melihat kedua orang tuanya yang asalnya dari kampung, maka ia menyuruh kedua orang tuanya untuk iktikaf di masjid. Takut, malu kalau bapak ibunya itu orang desa. Ini juga perbuatan yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Termasuk yang terlarang dalam agama kita adalah memaki orang tua. Bagaimana memaki kedua orang tua ini? Memaki orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain itu memaki orang tua kita, maka itu sama saja memaki orang tua kita sendiri. Jadi ketika setiap kita memaki orang tua orang lain, maka pada saat itulah perbuatan kita itu akan mengundang orang lain memaki kedua orang tua kita. Dan itu merupakan suatu tindakan dosa yang besar. Dalam Islam berbicara saja itu sudah tidak boleh. Dilarang. Harusnya kata-kata mulia saja, apalagi memukul. Jangankan memukul wajah, bahkan memukul mulut. Memukul tangan saja tidak boleh. Oleh karena itu dilarang kita berbicara saja. Harusnya kata-kata yang mulia saja yang keluar dari lisan kita. Sahabat-sahabat sekalian, beruntunglah bagi orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya. Sebab jikalau kedua orang tua itu sudah terbungkus kain kafan, kita sudah tidak bisa lagi mencium tangannya,
atau menatap wajahnya. Mudah-mudahan pada saat ini pula Allah memberikan kita tekad yang sangat kuat, minimal berhenti dari menyakiti kedua orang tua. Tidak ada lagi kesakitan hati, tidak ada lagi noda hitam yang tertoreh dalam hatinya. Beruntunglah jika kita sudah bisa menyenangkannya atau memberikan sedikit manfaat kepadanya, tidak hanya di dunia tapi juga sampai kepada akhiratnya. Bagaimanapun juga, darah daging kedua orang tua kita adalah darah daging kita sendiri. Kalau dia belum Islam, mati-matian minta kepada Allah supaya orang tua kita mendapatkan hidayah. Kalau orang tua masih ada, kita harus berjuang sekeras mungkin minta supaya kedua orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, tadi kita harus berusaha membuktikan bahwa saya ini kenal agama. Beginilah akhlak yang baik. Pernah ada seorang anak yang ayahnya ini seorang yang suka berjudi dan juga maksiat-maksiat lain dan lain sebagainya. Dia anak bungsu, begitu soleh. Allah lah yang memberi hidayah kepadanya. Mungkin doa dari saudara-saudaranya yang lain atau doa dari nenek-neneknya yang dahulu. Bapaknya ini dibuat oleh Allah sakit. Semua mengurus pada saat awalnya, tapi lambat laun tidak ada yang tahan. Karena sakitnya itu maaf sekali, agak menjijikkan. Ini anak begitu sabar, anaknya ini duduk di samping ayahnya. Ayahnya bertanya, mengapa kamu masih betah di dekat bapak ini, nak? Anak menjawab, Pak, inilah yang diajarkan oleh Islam. Harus memuliakan orang tua. Ayahnya bertanya, apakah seperti ini yang namanya anak soleh, nak? Oh, belum, Pak. Anak yang soleh itu lebih baik dari ini. Saya ini kan baru belajar. Saya baru belajar untuk berbakti, Pak. Kemudian bapaknya berlinang air mata. Dipeluknya anak itu dan bersyahadat bertobat seketika itu juga. Subhanallah.